Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ananda dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dengan NIM akhir 112, dan video ini saya buat bertujuan untuk mengumpulkan tugas ujian tengah semester dalam MK Sistem Pemerintahan di Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Sistem Politik Indonesia, Dinamika Pasca Pemilu tahun 2024. Nah, sebelum itu, apa sih arti dari sistem dalam politik? Sistem merujuk pada struktur dan proses yang mengatur cara pemerintahan beroperasi dalam suatu negara ataupun wilayah. Sistem politik itu sendiri biasanya menggambarkan aturan, prosedur, dan juga institusi yang membentuk dasar bagi interaksi politik dan keputusan di suatu masyarakat. Contoh-contoh sistem politik ini meliputi yang pertama itu ada demokrasi, yang dimana kekuasaan dipegang oleh rakyat dengan hak untuk memilih para pemimpinnya. Dan yang kedua ada oligarki, yang dimana dikuasai oleh sekelompok kecil orang ataupun kelompok. Dan yang ketiga itu ada monarki, dengan kekuasaan yang dipegang oleh seseorang raja ataupun ratu. Dan yang ketiga ada sistem totaliter, di mana kekuasaan dipegang oleh satu partai atau pemimpin tunggal. Dan ada federasi, di mana kekuasaan ini terbagi antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Dan sistem konstitusi dengan konstitusi atau undang-undang dasar ini sebagai landasan bagi kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya. Nah, sistem politik ini pastinya memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi bagaimana sih keputusan itu dibuat, bagaimana kekuasaan itu dibagi, dan bagaimana warga negara berinteraksi dengan pemerintah mereka. Nah, dalam sistem politik itu sendiri biasanya merujuk pada struktur, proses, dan juga institusi yang membentuk kerangka kerja untuk interaksi politik dalam suatu negara ataupun masyarakat. Hal ini juga mencakup aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, lembaga-lembaganya, dan juga norma-norma yang mengatur bagaimana kekuasaan politik itu didistribusikan, dijalankan, dan juga digunakan. Sistem politik ini menentukan bagaimana pemilihan pemimpin ini dilakukan, bagaimana keputusan politik dibuat, dan bagaimana konflik politik itu diselesaikan. Ini juga mencakup bagaimana kebijakan publik ini dibuat dan dilaksanakan serta bagaimana partisipasi politik ini dari warga negaranya diatur dan dijalankan. Sistem politik ini juga suatu negara ataupun wilayahnya pasti mencerminkan nilai-nilai politik, budaya, dan sejarah serta dapat beragam dari satu negara ke negara lainnya. Dalam sistem politik Indonesia, pemilu merupakan cara utama di mana warga negara memilih para pemimpin mereka, termasuk presiden, anggota parlemen, serta pemimpin di tingkat lokal. Pemilihan umum presiden ataupun yang sering kita sebut dengan pilpres ini adalah salah satu contoh pemilihan yang sangat penting dalam demokrasi Indonesia. Dalam pilpres, warga negara Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih presiden dan juga wakil presiden secara langsung. Para kandidat presiden ini biasanya diusung oleh partai politik ataupun koalisi partai politik tertentu. Sebelum pilpres, terdapat tahapan yang melibatkan pendaftaran kandidat, kampanye politik yang insentif, hingga pemungutan suara pada hari yang telah ditentukan. Pada hari pemungutan suara, rakyat Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih pergi ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara mereka. Setelah proses pemungutan selesai, surat suara dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Setelah penghitungan suara selesai, hasil pilpres ini diumumkan secara resmi. Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan momen yang penting di mana rakyat Indonesia menentukan arah politik negara untuk masa depan. Selain pilpres, terdapat juga pemilihan legislatif
di mana warga negara Indonesia ini memilih anggota perwakilan rakyat atau yang sering kita sebut dengan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang sering kita sebut dengan DPD. DPR memiliki peran penting dalam membuat undang-undang dan juga mengawasi pemerintah. Sementara DPD ini mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Nah, melalui pemilu ini, rakyat Indonesia bukan hanya memilih para pemimpinnya, tetapi juga mengekspresikan aspirasi, keinginan, dan juga harapan mereka untuk pembangunan negara. Ini menjadikan pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga sistem politik yang demokratis dan juga mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan partisipasi yang aktif dalam pemilu, warga negara Indonesia ini turut serta dalam proses eh, pembentukan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan juga berdasarkan kehendak rakyat. Nah, selanjutnya itu ada sejarah pemilu di Indonesia. Nah, sejarah pemilu di Indonesia ini merupakan suatu cerminan perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju demokrasi yang lebih kuat. Dimulai dari masa penjajahan Belanda, di mana pemilihan ini terbatas hanya untuk orang Eropa saja. Langkah pertama menuju inklusi politik yang lebih luas diambil dengan pembentukan Volksraad pada tahun 1905. Volksraad ini adalah lembaga yang memberikan wakil bagi orang Indonesia dalam urusan administratif. Meskipun wakil-wakil ini dipilih oleh pemerintah kolonial, bukan secara langsung oleh rakyat Indonesia, perjuangan menuju kemerdekaan yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 membawa Indonesia ke era pemilihan konstituante dan juga parlemen pada masa Orde Lama. Pemilihan umum pertama tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana berbagai partai politik mulai berpartisipasi aktif. Dan konstituante yang terpilih pada tahun 1955 merumuskan konstitusi yang mengarah pada sistem pemerintahan presidensial yang hingga pada saat ini. Namun, di era Orde Baru yang mulai pada tahun 1956 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada saat itu, sering ditandai periode pemilu yang sering dicurigai curang dan digunakan untuk mengkukuhkan kekuasaan Orde Baru yang dimana Partai Golkar ini yang didukung oleh pemerintahan mendominasi pemilihan dan juga peran partai politik lainnya sangat dibatasi pada saat itu. Meskipun demikian, semangat reformasi yang muncul setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1959 membawa Indonesia ke era baru dalam demokratisasi. Era reformasi menjadi momentum dan juga kunci dalam transformasi politik Indonesia, di mana pemilu menjadi lebih terbuka, kompetitif, dan juga mewakili keragaman politik negara ini. Pemilu pada tahun 1999 menjadi awal dari demokratisasi modern Indonesia, memungkinkan partai-partai politik yang beragam dan juga masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu-pemilu berikutnya, termasuk yang terbaru pada tahun 2019 kemarin, itu terus menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, meneguhkan partisipasi rakyat dalam menentukan arah politik negara ini. Dengan setiap pemilihan umum, Indonesia ini terus mengukuhkan fondasi demokrasi yang lebih kokoh, di mana suara rakyat menjadi pilar utama dalam perjalanan politik bangsa ini. Nah, selanjutnya ada pemilu tahun 2024 nih teman-teman. Pada tahun 2024, Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak di seluruh wilayahnya dengan pemilihan presiden dan juga wakil presiden ataupun yang sering kita sebut dengan pilpres. Pemilihan umum legislatif ataupun pileg untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD, serta pemilihan kepala daerah pilkada di beberapa provinsi, kabupaten, dan juga kota. Pemilu serentak ini menjadi momentum penting dalam proses demokratisasi Indonesia, di mana warga negara memiliki kesempatan untuk memilih para pemimpin mereka di tingkat nasional dan juga lokal. Pasangan calon presiden dan wakil presiden
bersaing untuk memperoleh dukungan dari rakyat. Sementara partai politik mengusung calon-calon untuk pileg yang bertarung merebutkan kursi di DPR maupun DPD. Kampanye politik Indonesia menjadi sorotan selama periode menjelang pemungutan suara, di mana paslon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif ini berusaha memperkenalkan program-program mereka kepada masyarakat. Debat publik, pertemuan umum, iklan kampanye, dan juga media sosial menjadi saluran utama untuk menyampaikan visi misi dan program kerja yang mereka pilih. Pada hari pemungutan suara, jutaan pemilih di seluruh Indonesia ini berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan suara mereka. Mereka memberikan suara untuk paslon presiden dan juga wakil presiden, serta partai politik yang mereka pilih untuk duduk di DPR dan juga di DPD. Proses pemungutan suara ini berlangsung secara damai dan juga tertib, mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia. Selanjutnya itu ada sistem politik Indonesia pasca pemilu tahun 2024. Setelah pemilu tahun 2024 kemarin, sistem politik Indonesia ini mengalami berbagai dinamika dan juga perubahan yang bernilai untuk dianalisis. Nah, beberapa poin penting yang mungkin menjadi fokus analisis sistem politik Indonesia pasca pemilu tahun 2024 ini adalah yang pertama itu ada pembagian kekuasaan. Pasca pemilu tahun 2024, distribusi kekuasaan di antara partai-partai politik yang berhasil memenangkan kursi dalam DPR dan juga DPD. Posisi presiden terpilih akan membentuk dinamika politik yang menarik di Indonesia. Partai politik yang meraih suara terbanyak akan mendominasi DPR, membentuk koalisi dan mempengaruhi arah kebijakan negara. Koalisi ini yang bisa terdiri dari partai yang selain atau berbeda pandangan politik akan berperan dalam pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan juga penetapan kebijakan. Di sisi lain ada DPD akan menjadi wadah perwakilan kepentingan daerah di tingkat nasional dengan anggota yang mewakili beragam kebutuhan dan juga aspirasi dari setiap provinsi. Sedangkan posisi presiden yang sudah terpilih yang memiliki mandat langsung dari rakyat akan membentuk kabinet yang mencerminkan koalisi politik yang mendukungnya. Presiden akan melakukan negosiasi politik dengan DPR untuk mendapatkan dukungan dalam merencanakan kebijakan dan juga program pemerintah, sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan juga daerah tentunya. Ini akan mempengaruhi dinamika politik kerjasama antar partai serta perubahan kebijakan yang mungkin terjadi. Sebagai pemimpin eksekutif, presiden yang terpilih akan bertanggung jawab atas arah pemerintahan dan juga implementasi kebijakan nasional, dengan harapan dapat menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia juga tentunya. Dengan demikian, distribusi kekuasaan ini mencerminkan keragaman politik di Indonesia dan menjadi landasan dalam upaya pemerintahan untuk memenuhi harapan dan juga kebutuhan rakyatnya. Dan yang kedua itu ada koalisi politik. Pasca pemilu tahun 2024 kemarin itu sangat mungkin ya terbentuknya koalisi politik baru di Indonesia yang mungkin akan melibatkan partai-partai politik yang berhasil memenangkan kursi. Koalisi ini akan terbentuk dari negosiasi partai politik yang dimana setiap partai berusaha untuk mendapatkan posisi yang strategis dalam pemerintahan, seperti kursi menteri atau jabatan penting lainnya. Proses yang membentuk koalisi ini akan sangat mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik di DPR dan juga pemerintahan secara keseluruhan. Koalisi politik baru ini akan berupaya untuk membentuk mayoritas di DPR dan juga yang terpenting itu untuk memastikan pengesahan undang-undang dan juga penetapan kebijakan sehingga kelancaran jalannya pemerintahan dan keberhasilan koalisi dalam merumuskan kebijakan yang efektif akan membutuhkan kompromi di antara berbagai pandangan politik yang berbeda. Namun, kestabilan pemerintahan yang tergantung pada kekuatan koalisi ini bisa menjadi tantangan jika koalisi ini rapuh dan juga terdiri dari partai-partai
dengan kepentingan yang bertentangan. Dan yang ketiga itu ada reformasi kebijakan. Setelah Indonesia mengalami ataupun melaksanakan pemilu pada tahun 2024 kemarin, pemerintahan Indonesia ini memungkinkan akan mengusung arah baru dalam kebijakan publik, terutama terkait isu-isu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Secara ekonomi, pemerintah dapat memprioritaskan program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 kemarin dengan fokus pada upaya pembangkitan pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan juga langkah-langkah untuk meningkatkan investasi, mengembangkan sektor industri dan juga serta mendukung UMKM ataupun usaha mikro kecil dan juga menengah bisa menjadi bagian dari kebijakan ekonomi baru. Dalam hal isu sosial, pemerintah Indonesia ini bisa mengarahkan perhatian pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang berdampak pada saat pandemi kemarin. Program-program bantuan sosial yang lebih luas dan juga pembangunan infrastruktur tentunya, dan juga kesehatan dan pendidikan yang merata, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan bisa menjadi prioritas pemerintahan. Pemerintah juga dapat memperkuat program perlindungan sosial untuk masyarakat yang rentan seperti program jaminan kesehatan nasional JKN dan juga kartu prakerja. Sementara itu dalam konteks lingkungan, pemerintah diharapkan untuk meningkatkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan juga mitigasi perubahan iklim. Kebijakan hijau dan juga berkelanjutan bisa menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem alam, mengurangi emisi karbon, dan juga mendukung pengembangan energi terbarukan, meningkatkan pengelolaan sampah, dan juga pelestarian hutan, serta perlindungan ekosistem laut juga menjadi isu penting yang bisa diusung oleh pemerintah pasca pemilu tahun 2024. Nah, yang keempat itu ada stabilitas politik. Kestabilan politik Indonesia ini menjadi perhatian utama mengingat berbagai dinamika politik yang terjadi. Meskipun belum ada data konkretnya, ada kemungkinan terjadinya ketegangan politik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Faktor-faktor seperti komposisi koalisi yang rapuh, perbedaan pandangan politik di antara partai-partai koalisi, dan juga serta adanya oposisi yang aktif dapat menjadi pemicu potensial. Koalisi politik yang terbentuk setelah pemilu mungkin memiliki kekuasaan yang beragam, dari koalisi yang solid hingga yang rapuh. Koalisi politik yang rapuh bisa menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan, terutama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang penting. Sementara itu, perbedaan pandangan politik di antara partai-partai koalisi ini bisa memunculkan konflik internal yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Selain itu juga ada keberadaan oposisi yang aktif juga dapat menjadi pendorong ketegangan politik. Oposisi yang memiliki suara yang cukup kuat di DPR dapat menjadi penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah, namun juga bisa memunculkan perdebatan yang intens. Jika konflik politik tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa berdampak pada kestabilan pemerintahan dan juga implementasi kebijakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Pasca pemilu tahun 2024, sistem politik Indonesia mengalami berbagai dinamika yang dapat berdampak pada arah politik negara, distribusi kekuasaan antara partai-partai politik yang memenangkan kursi dalam DPR dan juga DPD, mencerminkan keragaman politik di masyarakat. Koalisi politik yang baru yang terbentuk akan menjadi kunci dalam pembentukan kebijakan dan juga stabilitas pemerintahan. Sementara itu, partisipasi pemilih dalam pemilu menjadi sorotan dengan berbagai faktor seperti pandemi, kepercayaan terhadap sistem, dan juga faktor sosial ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi. Reformasi politik juga menjadi perhatian dengan tuntutan untuk perubahan sistem pemilihan, peningkatan transparansi, dan juga reformasi lembaga politik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja
ataupun yang tak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kehidupan kita untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.